Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, salih dan salihah, pernah tidak ada di perjalanan dengan menggunakan kereta api, pesawat, atau mungkin saleh dan soleha pernah ada dalam keadaan sakit dan tidak boleh terkena air. Lalu ketika tiba waktunya sholat, bagaimana caranya kita berwudu? Nah, saleh dan soleha bersuci sebelum sholat yang kita kenal dengan istilah berwudu itu ternyata tidak hanya bisa menggunakan air saja loh. Lalu ketika kita dalam kondisi-kondisi seperti kita sedang di perjalanan, tidak ada air, misalkan di dalam kereta atau di dalam pesawat tidak ada air, atau kita sedang sakit, tidak boleh terkena air, lalu bagaimana caranya kita bersuci sebelum sholat? Nah, ternyata sebelum sholat kita juga bisa bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang kita kenal dengan istilah tayamum. Adapun dasar dari tayamum adalah ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi Fatayammamu so'idan thayyib, yang artinya, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan so'id yang baik atau suci. Lalu, apa itu so'id? So'id itu pada ayat di atas dapat diartikan dengan debu. Atau so'id juga dapat diartikan setiap yang berada di permukaan bumi termasuk debu, pasir, batu, kapur, dan selainnya. Oleh karena itu, semisal ketika salih dan salihah sedang berada di perjalanan dan tidak ada air, lalu sudah tiba waktunya sholat, misalkan salih dan salihah ada di dalam kereta yang tidak bisa kita hentikan dulu ya, lalu ada di dalam pesawat, atau salih dan salihah sedang sakit dan tidak boleh terkena air, maka salih dan salihah bisa bersuci dengan cara tayamum. Nah, lalu bagaimana dengan media tayamumnya? Salih dan salihah, jika di pesawat atau di kereta tidak ada cukup debu untuk bertayamum, maka salih dan salihah boleh membawa debu dari rumah untuk berjaga-jaga di mana tidak ada air ketika waktunya sholat. Selanjutnya yaitu rukun tayamum. Nah, rukun tayamum itu apa saja? Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua yaitu mengusap wajah. Nah, pastinya mengusap wajah dengan debu ya. Lalu berikutnya yaitu mengusap tangan sampai ke siku. Gerakannya mirip dengan wudhu menggunakan air, tetapi ini kita medianya menggunakan tanah ya atau debu. Yang keempat adalah tertib. Syarat sah tayamum. Nah, syarat sah tayamum pun ada 4 ya salih dan salihah, yaitu yang pertama, sudah masuk waktu sholat atau sudah tiba waktunya untuk sholat wajib ya. Lalu yang kedua, debunya suci dan belum pernah digunakan. Jadi salih dan salihah tidak bisa menggunakan debu yang sama dengan berbeda orang untuk bertayamum. Lalu yang ketiga,
tidak bercampur dengan yang lain. Misalkan tanahnya tidak bercampur dengan gula atau sesuatu-sesuatu yang lainnya yang tidak suci. Lalu yang keempat, tanahnya tidak basah ya, karena salah satu syarat sah tayamum adalah dengan menggunakan tanah yang berdebu. Doa niat tayamum. Doanya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma liistibahatis sholati faradhalillahi ta'ala. Yang artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi diniatkan benar-benar hanya karena Allah ya nak ya. Nah, salih dan salihah bertayamum kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Yang di sebelah kiri, Miss letakkan tayamum dengan media tanah yang ketika kita berada di rumah atau tidak ada dalam sedang perjalanan. Urutan yang pertama yaitu menepuk kedua belah tangan pada debu tanah selepas berniat. Jadi tangannya ditepuk-tepukan. Lalu yang kedua, tepukan pertama untuk disapu ke muka. Nah, untuk menghindari terlalu banyak debu yang menempel, salih dan salihah boleh menepukkan tangannya terlebih dahulu ya, agar tidak terlalu banyak debu yang menempel. Lalu yang ketiga, tepukan kedua untuk disapu di kedua belah tangan hingga ke siku. Debu pada tangan kiri untuk disapukan ke tangan kanan, dan gambar yang keempat yaitu debu pada tangan kanan pula untuk disapukan ke tangan kiri. Nah, lalu di sebelahnya ada beberapa gambaran tayamum ketika salih dan salihah berada di kendaraan, yaitu menempelkan kedua telapak tangan ke sandaran kursi di depan atau dinding pesawat. Akan tetapi, jika di pesawat atau di kendaraan yang salih dan salihah naiki tidak ada banyak cukup debu, untuk mensiasatinya salih dan salihah boleh membawa persiapan debu dari rumah. Nah, misalkan salih dan salihah sedang sakit, sedang berada di rumah, salih dan salihah juga bisa bertayamum dengan media tembok yang ada di sekitar kita. Akan tetapi dengan catatan temboknya cukup banyak debu atau media-media lain yang memang ada cukup banyak debu untuk bertayamum. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah tiba di penghujung video. Nah, salih dan salihah, terima kasih ya sudah menyimak video pembelajarannya dengan sangat baik. Sebelum kita tutup video pembelajarannya, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.